Meskipun pemerintah telah melarang keras penggunaan boraks sebagai campuran bahan pangan, tetapi masih banyak pedagang nakal yang mempergunakan boraks sebagai pengawet dan pengenyal makanan. Boraks menimbulkan efek samping yang serius. Paparan boraks dalam jumlah tinggi atau tertimbunnya boraks dalam tubuh dapat menyebabkan kematian. Beberapa jenis makanan yang sering ditambahkan boraks adalah bakso, mie, gorengan, kerupuk, ketupat, dan lontong. Lantas, bagaimana cara mengenali boraks dalam makanan? Pada segmen kali ini, Dr. Ekles dan Panji Bernadi Pardaes, ahli kesehatan lingkungan, akan memberikan cara mengenali makanan yang terpapar boraks. Ada beberapa zat pengawet yang tidak direkomendasikan atau dilarang dari BPOM untuk ditambahkan ke dalam zat makanan. Ya. Salah satunya itu adalah boraks. Boraks itu sebenarnya adalah pengawet untuk pengawet bahan deterjen, bahan keramik, tetapi dia seringkali dimasukkan ke dalam makanan, mengakibatkan kerusakan ginjal ataupun kerusakan organ lain. Oke, Mas Panji, berarti boraks itu memang tidak disarankan untuk dikonsumsi ya? Betul. Ya. Jadi tidak disarankan, dilarang bahkan untuk bahkan dikonsumsi. Dilarang, ya? Betul. Yang masyarakat ingin tahu, Mas Panji, bagaimana cara mendeteksi dini mungkin? Kalau kita diperhadapkan dengan suatu makanan, apakah makanan ini mengandung zat pengawet seperti boraks atau tidak? Bagaimana secara visual kita bisa melihat atau gimana, Mas Panji? Jadi ada ciri-ciri fisik apabila makanan tersebut ditambahkan pengawet boraks. Ya. Apabila sebenarnya boraks itu dia mengubah tekstur dan struktur dari makanan. Seperti itu, makanya apabila dia ditambahkan ke dalam makanan, dia dapat mengubah ciri-ciri fisiknya. Misalkan bakso apabila dia ditambahkan oleh pengawet boraks, maka dia akan berubah teksturnya menjadi lebih kenyal. Dan warnanya dia menjadi lebih cerah. Lebih mencolok ya? Dan misalkan tahu, kalau tahu ditambahkan boraks, dia juga menjadi teksturnya lebih kenyal dan tidak mudah hancur. Kalau misalkan dimasukkan ke dalam kerupuk, dia jadi lebih mudah mengembang dan renyah, seperti itu. Tetapi boraks ini dia sangat sulit dideteksi oleh panca indera, seperti itu apabila ditambahkan dalam makanan. Dok, di sini ada 2 tahu. Ya. Yang kanan dan yang kiri boleh dicek mungkin. Menurut dokter mana kira-kira di sini salah satu menggunakan boraks dan satu tidak? Jadi salah satu menggunakan boraks, salah satu tidak ya? Wah, memang tidak dapat dibedakan nih Mas Panji, karena secara kasat mata semuanya sama. Sebagai seorang awam kan kadang-kadang kita tidak dapat membedakan mana yang mengandung boraks, mana yang tidak mengandung boraks. Ada tes lanjut ya tadi ya? Iya, jadi untuk fisik memang sulit dibedakan, oleh karena itu kita perlu melakukan tes lebih lanjut terhadap tahunya. Di sini ada kita tes menggunakan reagen. Oke. Tes menggunakan reagen untuk mengetes apakah bahan tersebut mengandung boraks atau tidak. Dan ini dapat dibeli dimanapun ya? Iya. Sangat mudah didapat? Iya, sangat mudah didapat. Gimana Mas Panji cara mengetesnya? Oke. Jadi sudah ada reagennya ya? Untuk mengetesnya, pertama kita hancurkan dulu dari tahunya. Oke. Jadi dihancurkan. Dihancurkan. Oke. Dihancurkan atau mungkin dipotong-potong bisa ya? Betul. Dicampur dengan air panas. Betul. Ya? Dicampur dengan air panas supaya dia kristal-kristal dari boraks tersebut dia larut. Oke, baik. Supaya sangat mudah untuk mengetes atau mengecek ya, betul, Mas Panji ya. Nah setelah itu terlarut sempurna atau bisa dipotong-potong juga ya? Bisa dipotong-potong juga, yang penting homogen. Setelah itu kita ambil kurang lebih 1-2 mili dalam tabung reaksi. Tambahkan dengan reaksinya. Dengan reagen tadi ya? Iya. Kurang lebih berapa tetes? 4-5. 4-5 tetes. Jika di rumah kan bisa menggunakan wadah apapun ya, Mas Panji ya? Kalau tidak ada wadah seperti ini ya? Iya, jika tidak ada tabung reaksi. Tabung reaksi bisa menggunakan wadah apapun ya? Setelah itu ambil kertas kunyit. Lalu dari kertas kunyitnya, untuk mendeteksinya, baru dicelupkan. Berarti yang dijual di pasaran sudah 1 set reagen sama kertas kuning ya? Betul. Mas Panji ya? Oke. 1 set, lalu ditunggu. Ditunggu kurang lebih? Kurang lebih sampai dia kering, berubah warna. Oke, jadi kertas kuning ini akan berubah warna menjadi warna merah. Kalau mengandung boraks. Mengandung boraks. Kalau tidak mengandung boraks berarti tidak berubah warna merah apapun ya? bata. Iya. Oke, Mas Panji, ini berarti kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Iya. Jadi hasil akhirnya kalau mengandung boraks warna merah. Warna merah.
Nah, tapi ternyata jangan khawatir bagi masyarakat di rumah, jika tidak mempunyai reagen, kita bisa gunakan dari bahan sehari-hari kita ya? Betul. Salah satunya adalah kunyit. Kunyit, kita menggunakan langsung kunyit. Kunyit Oke. ini kita haluskan. Jadi kunyit kita haluskan. Kunyit ini kita haluskan. Jadi kalau misalnya agak susah bisa menggunakan blender mungkin Bisa. ya, Mas Panji ya? Oke. Tapi lebih baik untuk kunyit yang segar ya. Oke. Kan biasanya di pasaran ada kunyit bubuk. Nah, itu tidak direkomendasikan. Oke, jadi lebih bagus kunyit utuh baru Kunyit kita utuh, potong-potong ya. betul. Lalu ditambah dengan air Oke, dicampur dengan air panas. supaya dia kurkuminnya tertinggal di air. Ya, jadi kunyit dicampur dengan air Dicampur hangat. dengan air hangat supaya dia kurkuminnya larut dalam kunyit. Setelah itu kita siapkan tisu. Oke. Kalau tidak ada tisu sebenarnya kertas yang tipis pun sebenarnya boleh. Oke. Setelah itu dari larutan kunyit tadi kita ambil, kita teteskan dulu ke tisu. Kita tunggu sekitar 5 menit sampai dia sedikit mengering. Baik. Nah, sambil kita menunggu, ternyata yang sudah makanan tadi kita tes dengan reagen, Betul. hasil akhirnya ternyata merah bata. Merah Berarti bata. artinya apa, Mas Berarti Panji? tandanya tahu tadi mengandung boraks. Wow. Iya, Berarti tahu tadi mengandung boras karena hasil akhirnya adalah merah bata. merah bata. Oke. Semakin pekat dari warna merah, berarti semakin tinggi kadar boraks yang ada dalam makanan tersebut. Oke. Kalau ini gimana, Mas Panji? Berarti termasuk tinggi banget Di karena sini warnanya? biasanya kami ada standarnya, bisa dilihat di sini. Oh, gitu. Ya, jadi kurang lebih standarnya adalah di angka sekitaran 5.000 sampai dengan 10.000 mg per liter. Baik, Mas Panji. Lanjut ke kunyit. Sudah kering. Setelahnya, apabila kita memeriksa makanan, makanan yang sudah dihaluskan seperti tadi, dihaluskan lalu ditambah dengan air panas, bisa diteteskan langsung ke dalam larutannya. Oke. Jadi kurang lebih hasil akhirnya sama dengan reagen tadi. Betul. Kalau mau berwarna merah bata, Berarti ada kandungan boraks dalam makanan tersebut. oke, nah ini hasilnya. Ternyata tadi merah bata berarti makanan tadi mengandung Boraks. Seperti itu. Untuk mengetahui makanan mengandung boraks atau tidak. Namun untuk jumlahnya, reagen ini atau test kit ini belum bisa mengetahui sampai seberapa detail jumlahnya.